Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Agustin dengan NIM 230291138 dari Prodi Pendidikan Matematika. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek 2 dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pembimbing yaitu Bapak DRS Murni MPD. Em, Topik video kali ini saya akan menjelaskan tentang deret pangkat. Oke, yang pertama ada definisi. Sebuah deret yang mempunyai bentuk A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah seterusnya. Jadi di sini seterusnya ini yaitu jika sering bertambahnya maka pangkat atau nilai pangkat dari n ini akan bertambah juga. Nah, bisa sama dengan sigma infinity n sama dengan 0 an x pangkat n, di mana A0, A1, A2, dan seterusnya adalah konstanta, dinamakan deret pangkat power series di dalam X. Pada umumnya, deret pangkat konvergen untuk X mutlak kecil r dan divergen untuk X mutlak besar R, di mana konstanta R disebut jari-jari konvergensi dari deret tersebut. Oke, selanjutnya untuk X mutlak sama dengan R, yaitu deret tersebut dapat konvergen dan juga dapat divergen. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Teorema 1, sebuah deret pangkat konvergen uniform dan konvergen mutlak di dalam setiap interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Teorema 2, sebuah deret pangkat dapat didiferensialkan atau diintegralkan suku demi suku pada sebuah interval yang terletak di seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Juga jumlah dari deret pangkat konvergen kontinu di dalam sembarang interval yang terletak di seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Selanjutnya ada teorema 3 atau teorema Abel. Yang berisi bila sebuah deret pangkat konvergen sampai ke sebuah titik ujung, maka interval konvergensi uniformnya juga akan membentang sampai mengikut sertakan ke titik ujung. Yang selanjutnya yaitu teorema 4 atau teorema limit Abel. Jika sigma an x pangkat n konvergen di x sama dengan 0, konvergen di x sama dengan x0 yang merupakan titik di dalam atau di ujung interval konvergensinya. Maka limit x mendekati x0 sigma infinity n sama dengan 0 an x pangkat n sama dengan sigma infinity atau tak hingga n sama dengan 0 limit x mendekati x0 an x pangkat 2. Maksudnya an x pangkat n sama dengan sigma infinity n sama dengan 0 an x 0 pangkat n. Selanjutnya kita masuk ke operasi deret pangkat. Misalnya yang pertama sigma an x
pangkat N dan sigma Bn X pangkat N dapat dijumlahkan dan dikurangkan suku demi suku semua X yang termasuk pada interval-interval konvergensinya. Yang kedua, X A maaf. Yang kedua, sigma AN X pangkat N dan sigma B N X pangkat N dapat dikalikan menjadi sigma CN X pangkat N, di mana CN adalah atau sama dengan A0 BN ditambah A1 BN kurang 1 tambah A2 BN kurang 2 tambah seterusnya sampai AN B0. Dan hasil tersebut berlaku semua X di dalam interval konvergensi bersama dari dua deret pangkat tersebut. Selanjutnya yaitu jari-jari kekonvergenan. Setiap deret pangkat sigma tak hingga N sama dengan 0 AN Z negatif C pangkat N terdapat bilangan tunggal rho, di mana rho besar sama 0 dan rho kecil sama tak hingga, yang dinamakan jari-jari kekonvergenan deret yang memenuhi sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu jika rho sama dengan 0, maka deret sigma tak hingga N sama dengan 0 AN Z negatif C pangkat N konvergen di Z sama dengan C. Dan divergen di Z tidak sama dengan 0. Dan divergen di Z tidak sama dengan C. Syarat kedua yaitu jika 0 kecil, maksudnya jika rho besar 0, besar dari 0 dan rho kecil dari tak hingga, maka deret sigma tak hingga N sama dengan AN Z negatif C pangkat N konvergen mutlak untuk setiap Z dengan Z kurang C mutlak kecil dari rho, dan divergen untuk setiap Z dengan Z kurang C mutlak besar dari rho. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu jika rho sama dengan tak hingga atau infinity, maka deret sigma tak hingga N sama dengan 0 AN Z negatif C pangkat N konvergen mutlak untuk setiap Z. Oke, selanjutnya kita masuk ke daerah penentu kekonvergenan. Masalah penentu daerah kekonvergenan deret pangkat kompleks diperoleh dengan mencari jari-jari kekonvergenan deret pangkat sigma tak hingga N sama dengan 0 AN Z negatif C pangkat N, yaitu yang pertama rho sama dengan limit N mendekati tak hingga AN per A N tambah 1 mutlak. Yang kedua yaitu rho sama dengan limit N tak hingga N mendekati tak hingga 1 per AN mutlak pangkat 1 per N. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Tentukan daerah konvergensi dari deret pangkat sigma tak hingga
N sama dengan 0, 1 per N, Z pangkat N. Oke, di sini kita misalkan 1 per N, nah, kita misalkan AN-nya itu 1 per N. Nih, AN. 1 per N. Lalu, em, maka AN tambah AN, maaf, AN AN tambah 1 sama dengan 1 per N. Per N. Maaf, 1 per N. N tambah 1. Selanjutnya, kita akan mencari row. Row sama dengan limit N mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga. AN per AN ditambah 1 mutlak sama dengan limit N menuju tak hingga, yaitu 1 per N per 1 per N N tambah 1. Ya, sama dengan limit N hingga itu N ditambah 1 per N.
mutlak. Hasilnya yaitu sama dengan 1. Oke, jadi kekonvergenan eh, kekonvergenannya adalah sigma tak hingga n sama dengan 0, z pangkat n z pangkat n per n. Hmm. Di mana konver ke di mana konvergen pada mutlak z z mutlak ke z mutlak besar dari 1. Bila z sama dengan 1, bila z sama dengan 1, maka deret sigma tak hingga n sama dengan 0 z pangkat n per n merupakan deret harmonis, karena itu divergen. Oke, oke, karena tadi agak lama bikinnya, saya ulangi. Tentukan daerah konvergensi dari deret pangkat sigma tak hingga n sama dengan 0, 1 per n, z pangkat n. Kita misalkan an itu 1 per n. Maka an tambah 1 sama dengan 1 per n tambah 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai rho-nya. Itu rho sama dengan limit n menuju tak hingga an per an tambah 1 mutlak sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per n per 1 per n tambah 1 dimutlakan sama dengan limit n menuju tak hingga n ditambah 1 per n. Hasilnya yaitu 1. Dan jadi kekonvergenannya adalah sigma tak hingga n sama dengan 0 z pangkat n per n, di mana konvergen pada z mutlak besar dari 1 di eh, di maaf di mana konvergen pada z mutlak besar besar dari 1. Dan bila z sama dengan 0, maka deret maaf maka deret sigma tak hingga n sama dengan 0 z pangkat n per n harmonis, karena itu
dia di forget. Baiklah, hanya itu video dari saya. Saya akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dari video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.